bersyukur dengan teknologi yang ada kita dapat bersama dimanapun Anda berada. Jadi kita memuji Tuhan, kita masih tetap kuat, kita masih sehat pada pagi ini, dan semuanya adalah karena kasih dan anugerah Bapa kita yang di surga. Sekali lagi shalom, sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat beribadah, berjumpa kembali dengan semua jemaat Tuhan. Mari kita mulakan acara kita pada pagi ini dengan terlebih dahulu kita datang di hadapan Tuhan dalam doa, dan saya pimpin kita dalam doa yang kebenaran. Segala hormat yang syukur kami angkatkan kepada Engkau Bapa. Ternyata segala sesuatu dan setiap keadaan itu ada dalam tangan-Mu. Walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai rintangan, cabaran dalam kehidupan kami, tapi Engkau tetap memberikan kemenangan pada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah pada pagi ini kami dapat bersama-sama memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, memuji-muji Engkau Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang terbatas, tapi kami sangat percaya bahwa dalam apa keadaan sekalipun Engkau mampu untuk bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah Engkau berkati. Engkau telah memberkati setiap anak-anak-Mu dengan kekuatan, kesehatan dalam pada saat ini. Dan kami juga mengingatkan untuk teman-teman kami yang mengalami kesukaran, kesusahan, baik kesehatan yang tidak berapa bagus, anak-anak-Mu yang sedang sakit di rumah sakit, terlantar, dan yang ada di rumah yang menunggu untuk pulih juga. Kami percaya bahwa semuanya itu nyata dalam pandangan-Mu, dan kami istiharkan kesembuhan bagi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Engkau melewati setiap kami sesuai keperluan kami Bapa dan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mau datang di hadapan-Mu, merendahkan hati kami, memberi diri kami untuk Engkau yang membentuk kami Bapa. Kami sebagai tanah liat dan Engkau sebagai pembentuk, dan kami merelahkan Bapa seluruh keberadaan kehidupan kami ini dibentuk oleh firman-Mu, supaya sesungguhnya Tuhan kami menjadi jemaat-Mu atau anak-anak Tuhan yang relevan dengan suasana akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, khusus bagi yang melayani pada pagi ini, hamba-Mu yang memimpin dalam pujian, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang mengurapi dan Engkau yang akan bekerja melalui anak-anak-Mu. Demikian juga semua tim yang mengiringi dalam pujian pada pagi ini. Jadikan kami Bapa sebagai suatu kombinasi pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga memberikan kekuatan, sukacita pada seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya semuanya pekerjaan-Mu, penguasaan Roh Kudus Tuhan menjangkau setiap jiwa-jiwa dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Bapak Surgawi. Semuanya ini Tuhan kami angkatkan dan kami serahkan, kami mulahkan acara ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Amen.
Selamat pagi kepada kita semua dan selamat pagi kepada yang jemaat kita yang melayari online pada pagi ini. Dan mari kita berdiri dan kita membuat menyembah nama Tuhan dan memujikan Dia. Dimanapun kita berada, Roh Kudus Tuhan yang melawati kita. Mari kita mengangkat sebuah penyembahan sebelum kita menaikkan kebaktian. Kami datang ke hadirat-Mu dengan sukacita karena kami diberi nafas hidup pada hari ini untuk menyembah nama-Mu.
Datanglah ke baitnya. Kesetiaannya sampai bila-bila. Haleluya. Terima kasih Bapak.
kekuatan bagi kami. Engkau yang melindungi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan. Ternyata kami mengagungkan Tuhan lewat penyembahan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menolong setiap kehidupan kami. Ternyata jika burung di udara Tuhan pelihara, suatu keyakinan kami pada hari ini Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan yang sangat indah dan mulia, maka kami lebih daripada burung di udara. Dan Tuhan terus mencukupi segala keperluan hidup kami. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan bahwa hanya kepada-Mu Tuhan kami berharap. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami pelajari kongsi bersama pada pagi hari ini kiranya mendapat tempat dalam kehidupan kami dan menjadi bahagian dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa supaya kiranya firman Tuhan dapat mendorong dan menguatkan kami sehingga kami dapat bertahan teguh dalam iman kami, punya kekuatan di dalam roh karena ada Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Haleluya. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar dimanapun mereka berada, bahkan yang ada di ruangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menikmati firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Syukur dan puji Tuhan pada pagi hari ini. Shalom untuk kita semua. Memang
setiap hari kita dalam keadaan yang berjaga-jaga. Namun apa yang Tuhan katakan bagi kita, setiap orang percaya harus sedar dan berjaga-jaga. Oleh itu untuk hari ini kita juga sebenarnya akan merayakan Hari Pentakosta ataupun pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya kita siap untuk menerima urapan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Justru apa yang saya bawa untuk kongsikan kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang hidup di dalam Kristus. Karena kita yakin dan percaya, bila kita percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu bahwa Roh Kudus itulah yang tetap tinggal dan mengawal setiap kehidupan kita. Haleluya. Di dalam sesi khotbah untuk hidup di dalam Kristus, ada subtema di sini adalah penyesalan membawa perubahan. Jadi kita lihat di dalam surat Filipi. Saya mengajak semua jemaat Tuhan kita membaca, melihat firman Tuhan di dalam surat Filipi bab 3 ayat 13 hingga 14. Ada 2 ayat yang kita kongsikan di sini, pelajari di sini. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita melihat suatu pernyataan yang disampaikan oleh Paulus supaya dikatakan di dalam ayat ini adalah sesuatu yang positif di dalam hidup, baik secara jasmani, fisikal ataupun secara rohani, adalah supaya kita harus terus mengarahkan diri ke hadapan. Di dalam penulisan Paulus melalui surat ini kepada jemaat di Asia kecil pada ketika itu, Asia di mana terletaknya kota Filipi, ditulis pada sewaktu Rasul Paulus berada di dalam penjara. Kalau kita berpikir, Paulus tidak membatasi atau terbatas dengan dirinya untuk memberitakan atau menyampaikan firman Tuhan, walau sekalipun dia berada di dalam penjara. Kita membayangkan seseorang yang berada di suatu tempat yang memang dikhususkan kepada orang-orang yang bersalah. Tetapi kisah kehidupan Paulus adalah bukan dia bersalah terhadap melakukan jenayah, tetapi dia dipersalahkan menjadi orang yang bersalah karena Injil Kristus. Yang kedua, dia mengingatkan supaya setiap jemaat, termasuklah kita pada hari ini, supaya tetap setia kepada Kristus dalam masa-masa yang sukar. Ternyata secara global pada hari ini adalah suatu hal yang membuatkan kita merasa sukar adalah hanya karena mendengar, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami kesan daripada pandemik COVID-19. Dan sehingga juga tidak terkecuali daripada ibadah kita memang begitu sangat terganggu sekali. Yang seterusnya adalah juga Paulus menuliskan agar setiap jemaat tidak boleh takut, atau dengan kata lain jangan takut terhadap penderitaan. Kata Yesus bahwa sebelum kedatanganku maka penderitaan akan terjadi di dunia ini. Jadi salah satu penderitaan yang kita alami adalah kesan daripada pandemik COVID-19 ataupun segala sakit penyakit. Dan seterusnya adalah supaya dia atau Paulus menulis surat ini agar dia meneguhkan iman dan memberikan kekuatan kepada jemaah
agar dapat menghadapi situasi atau keadaan semasa, agar setiap jemaat dia berkesan di dalam segala situasi. Seterusnya kita melihat bahwa latar belakang dalam kota Filipi ini adalah suatu kota yang pertama kali dikunjungi oleh Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Kota ini juga adalah satu kota yang terpenting. Maka pada ketika itu matlamat pelayanan Paulus di sini adalah untuk memberitakan orang yang berada di tempat-tempat yang penting. Begitu juga dengan kita. Bukan saja kita berada di tempat atau kota yang begitu ramai orang, tetapi kita melayani tepat kepada orang yang harus menerima Tuhan. Dan seterusnya adalah suatu kota yang berkembang. Kita melihat bahwa suatu perkembangan terjadi, sama ada itu perkembangan secara ekonomi, perindustrian, dan sebagainya. Mungkin pertemuan beberapa pelancong ataupun orang berdatangan di kota ini, maka sehinggalah suatu melonjak ekonomi, pertumbuhan ekonomi kota itu, bahkan juga mungkin melonjakkan kejahatan terjadi di kota itu. Nah, disitulah kenapa Paulus datang untuk memberitakan firman Tuhan kepada Filipi, karena dia melihat dalam masa yang sama pertumbuhan dari aspek ekonomi, juga mungkin pertumbuhan daripada aspek kejahatan juga terjadi di kota itu. Jadi kita harus mengambil kesempatan pada situasi-situasi yang kita melihat bahwa apakah firman Tuhan sukar untuk masuk atau diterima oleh orang yang belum mengenal Tuhan, atau bolehkah firman Tuhan itu mencapai kepada hidup bagi mereka yang harus menerima Injil itu. Selain itu saudaraku, kita melihat bahwa mengapa Rasul Paulus mengajar tentang penyesalan. Dalam arti kata lain, penyesalan ini adalah sesuatu hal yang transisi berubah. Suatu dalam hal atau istilah rohani, penyesalan ini terjadi karena suatu pertobatan. Nah, kita melihat bahwa Paulus mengajar tentang penyesalan ini adalah supaya setiap orang sebenarnya punya penyesalan. Mungkin saya menyesal begitu, menyesal begini dan sebagainya. Itu terjadi, itu terpancar, itu timbul atau tampak kelihatan pada waktu kita punya ada kesilapan, kita ada kesalahan atau dosa masa lalu. Jadi saya mengajak jemaat supaya jangan kita berpikir bahwa masa-masa yang lalu yang tidak baik kita lakukan itu mungkin membuat kita untuk menunjuk ke arah hidup pada hari ini. Jadi persoalannya bagaimana setiap jemaat boleh bertumbuh di dalam iman. Yang kedua, Paulus mengajar tentang penyesalan ini karena ini menjadi suatu pengalaman Paulus pada waktu dia pada waktu dia membunuh, membunuh di mana orang-orang Kristen, orang-orang percaya Kristus berkumpul pada ketika itu. Tujuannya bukan untuk mendengar firman Tuhan, tetapi untuk membunuh jiwa-jiwa yang berkumpul yang mencari Tuhan. Tetapi sebagai bekas penganiaya gereja atau penganiaya jemaat, dia sedang, dia menyesal dengan perbuatan itu disebabkan atau diakibatkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Paulus. Saya pikir begitulah harus terjadi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan sudah Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita bagi orang yang percaya. Maka kiranya Roh Kudus itulah yang akan mengontrol, mengawal seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, Paulus mengajar tentang penyesalan karena penyesalan ini berarti atau bermakna sadar, berbalik, tahu tentang hal-hal yang berlaku sama ada benar atau salah.
berubah. Bahkan satu titik istilah rohani di sini adalah harus menjadi orang yang bertobat di dalam Tuhan. Oke, penyesalan yang membawa perubahan karena dosa masa lalu. Suatu penyesalan yang membawa perubahan. Saya pikir ada juga penyesalan yang tidak pernah membawa perubahan. Tapi kita belajar positif hari ini adalah perubahan, penyesalan yang membawa perubahan. Yang pertama kita pelajari di sini adalah seperti yang terdapat di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca dalam Filipi 3 ayat 13 hingga 14. Menjelaskan di sana bahwa di dalam ayat 13, saudara-saudara, ini berarti dia menunjukkan suatu nasihat dorongan kepada orang-orang yang percaya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berarti Paulus menyarankan dan memberi suatu pengajaran kepada kita supaya kita harus belajar dari kesilapan atau kesalahan masa lalu. Yang kedua adalah jangan perkara lalu sering dipelajari. Jangan perkara lalu sering menjadi pedoman atau petunjuk dalam hidup kita. Sudah tentunya perkara yang lalu atau masa lalu membuatkan kita tidak boleh melihat atau mengarahkan diri ke hadapan. Dan kita harus lupakanlah masa lalu, terus maju. Apa yang dimaksudkan Paulus tentang aku telah menangkapnya? Yang pertama, di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Dan ayat kedua dalam 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Apa yang Paulus katakan di sini adalah menjadi suatu maksud di mana Paulus katakan di sini aku telah menangkapnya. Apa yang ditangkap oleh Paulus adalah karena dia melihat Injil itu, dia melihat Yesus itulah yang telah mengubah hidupnya. Dan bukan saja mengubah hidupnya secara total, 360 berubah dalam hidupnya sehingga dia menjadi hamba Tuhan, rasul, anak Tuhan yang cemerlang dan luar biasa. Dia menyarankan di sini, dia mau supaya apa yang dia tangkap agar itu juga yang kita tangkap pada hari ini, agar kita tetap teguh, yakin bersama Kristus. Walaupun pada masa kini kita melihat sebagai contoh yang saya berikan sebentar tadi, yaitu keadaan pandemik COVID-19 yang kian melanda. Saya pikir dalam sudut rohaninya itu membuatkan kita lebih dekat, itu membuatkan kita lebih bersama dengan Kristus. Jadi kalau kita berpikir secara negatifnya, maka disitulah kita kalah. Maka seolah-olah dunia hari ini dikuasai oleh COVID-19. Tetapi mari berpikir secara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berpikir secara rohani bahwa kita masih dikuasai oleh Tuhan. Dan bukan teori saja kata Paulus, tetapi secara praktik hidupnya. Ramai orang-orang percaya atau orang-orang Kristen terkandas, terhimpit, hancur dalam kehidupan karena hanya percaya kepada Tuhan secara teori, secara akal saja. Tetapi percaya kepada Tuhan bukan secara akal saja, tapi masuk ke dalam hati, bahkan menunjukkan, ditampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap orang percaya terhadap perjanjian Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa janganlah sebagai orang percaya jangan melupakan. Itulah yang disebut oleh Paulus, karena aku melupakan apa yang ada di belakang. Tetapi sebagai orang percaya
kita belajar pagi hari ini adalah jangan melupakan perjanjian Tuhan. Maka pada hari ini menjadi suatu pengenapan janji Tuhan kepada kita. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Maka kita percaya di mana kita berada pasti Roh Kudus menguasai. Dan kita mau supaya segala hal-hal, roh-roh jahat, kekuatan-kekuatan di dunia ini dikalahkan sebab Roh Kudus menguasai kita. Yang kedua, bagi orang yang percaya kepada Tuhan atau bagi orang Kristen yang percaya kepada perjanjian Tuhan, bahwa jangan kita melupakan ajaran yang benar. Mana satu ajaran yang benar adalah apa yang kita lakukan pada hari ini adalah mendengar firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu adalah suatu kanon yang tertulis atau suatu perjanjian Allah yang tertulis. Tetapi ajaran yang benar itu adalah pada waktu kita menerima Yesus Kristus. Bahaya atau akibat melupakan Tuhan. Apabila seseorang itu melupakan Tuhan dan mempercayai segala dusta, maka di sini kita belajar di dalam Yeremia 13 ayat 24 sampai 25. Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kau ukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Ingat, suatu peringatan yang tegas, keras, bahkan tidak boleh kita dengar sebenarnya. Karena ini mempunyai, bila kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hukuman terjadi. Ini ayat firman Tuhan pada waktu Nabi Yeremia berbicara di kalangan bangsa Israel, bahkan ke atas di Ethiopia sendiri, suku atau tempat ini, bangsa ini, pada waktu mereka tidak mendengar firman Tuhan. Dan pada waktu tidak mendengar firman Tuhan, maka tiadalah artinya pada waktu kita melupakan. Berarti kita melalui suatu transisi hidup, daripada hidup yang lama kepada hidup yang baru. Yang kedua, penyesalan yang membawa perubahan dalam masa lalu kita adalah kita harus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Inilah juga yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 seperti tadi kita baca, yaitu aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya bagi contoh di sini. Mungkin kebanyakan kita pandai memandu kereta atau motosikal atau bisikal pun. Nah, kita melihat bahwa pemanduan tidak ada yang membelakang atau melihat ke belakang. Pasti di mana dia tujui, itu pemandu pasti melihat ke hadapan. Beza kalau kita memandu untuk membelakang, jarang kan? Dan tidak selalu. Tetapi kita melihat suatu contoh yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah bukan saja seperti seorang yang memandu atau berlari, tetapi dengan maksud Paulus di sini supaya bukan saja ke hadapan, tetapi lupakan segala apa yang di belakang. Sebagai orang percaya seperti Paulus, Rasul Paulus atau hamba Tuhan ini, dia punya memiliki visi masa depan untuk Tuhan yang begitu luar biasa. Punya perencanaan demi kebaikan. Ini menjadi suatu visi kita. Ini menjadi suatu matlamat kita. Oke? Mengarahkan ke hadapan itu menjadi sikap orang percaya di sini adalah mengarah kepada tujuan jalan damai. Jalan damai itu adalah disebut selain dalam ayat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 78 79, kita juga tahu, mengenal, bahkan mungkin menghafal satu ayat yang di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bermakna pada waktu kita berjalan menuju ke hadapan, maka Kristuslah yang
kita ikuti. Yang kedua di sini adalah mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang sederhana. Dengan maksud Paulus menulis bahwa hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Mungkin di sini secara menunjukkan suatu sikap yang cepat untuk bertindak, tetapi sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Paulus menekankan bahwa janganlah menganggap dirimu pandai. Penekanan dalam pengajaran Paulus supaya kita haruslah belajar dengan mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang sederhana. Yesus berkata, rendahkanlah dirimu dan jadilah berkat. Kita harus menyembah Tuhan. Merendahkan diri berarti suatu pengosongan diri. Merendahkan diri juga menampilkan suatu ketidakberdayaan kita untuk berjalan keseorangan. Tetapi merendahkan diri suatu sikap yang yang diekspresi kita pada waktu kita menyembah Tuhan. Hal yang ketiga, penyesalan yang membawa di dalam perubahan dalam masa lalu, yaitu yang hal yang ketiga dan yang terakhir di sini adalah kita harus melakukan visi Allah. Kita harus melakukan matlamat, goal Allah kepada dunia ini. Dalam Filipi 3 ayat 14, kata Paulus di sana, suatu serangan dan motivasi Paulus berkata, dan dia berkata bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah apa? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, pada waktu berlari ini menunjukkan upaya manusia untuk mendekati Tuhan, upaya manusia untuk menyenangkan Tuhan, upaya manusia untuk menyembah Tuhan. Apa yang kita harus dapat pada waktu kita menyembah, mencari Tuhan? Satu hal, yaitu panggilan surgawi, yaitu pada waktu kita hidup bersama, duduk di sebelah kanan takhta Allah. Berlari di sini dikatakan Paulus adalah suatu kerja atau usaha. Seseorang petani dikatakan, digambarkan oleh Paulus adalah harus berusaha, sabar untuk menanti hasil yang harus dituai. Lakukanlah apa yang dirancang oleh Tuhan. Karena bukan saja menunggu, kita tunggu jawaban Tuhan. Gitu. Tetapi apa yang harus kita buat sebagai jemaat, yaitu melakukan misi Allah dengan sedaya upaya, dengan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Nah, kita melihat di sini sikap orang percaya dalam melakukan misi Allah. Yang pertama, melakukan misi Allah dengan kewajiban, dengan setia. Melakukan kewajiban dengan setia. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, firman Tuhan berkata di sini, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Saya pikir bukan terhadap Tuhan saja, terhadap sesama. Karena inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, kasihilah Tuhan alam, bermakna saya pikir begitulah juga, atau demikianlah juga kita lakukan kewajiban kita, bukan saja kepada Tuhan, juga kepada sesama. Kita melihat ayat ini menunjukkan suatu nasihat Daud atau Raja Daud kepada anaknya Salomo supaya mendengar pesan dan nasihat yang sangat penting. Penting juga kita memberi nasihat kepada anak-anak kita supaya kita berkata jangan tengok orang bagaimana, tetapi penting untuk menasihatkan kebenaran kepada mereka. Karena ini menjadi suatu tugas kepada kita. Bukan saja kita hanya mendengar, tetapi bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kata lain, melangkahlah sesuai dengan firman Tuhan. Pada waktu bangsa Israel selalu menang karena mereka mendengar. Bila Tuhan arah mereka berjalan, berjalan. Bila arah Tuhan mereka
diam atau duduk, mereka duduk. Bila Tuhan mengarahkan mereka berperang, berperang. Jadi kita berpikir dan mengambil reaksi seperti yang dilakukan oleh orang Israel ini terjadi juga dalam hidup kita. Dan yang kedua di sini bahwa kita sebagai reaksi kita atau sikap orang percaya dalam melakukan visi Allah itu adalah melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan iman. Kita harus melakukan visi Allah sesuai dengan iman. Bermakna dalam kata lahiriahnya adalah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, menjadi suatu amaran kepada kita. Bukan atau jangan melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan keadaan kita sendiri atau kehendak saya atau kehendak manusia. Dan yang ketiga di sini adalah melakukan visi Allah itu yaitu melakukan pekerjaan Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan. Berarti kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, dalam poin ini menunjukkan lakukanlah pekerjaan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bermakna tidak terkecuali segala firman Tuhan yang kita tahu, yang kita ambil menjadi bahagian dalam kehidupan kita, kita harus lakukan. Berarti pada waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu bukti. Dan mungkin kita berkata itu salah satu bukti. Amin. Mengasihi Allah bukan saja di mulut, tetapi tampak dalam cara hidup kita. Banyak orang di dunia ini mengatakan, oh saya percaya Tuhan. Kan? Menjadi kesimpulan atau penerapan firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini, agar kiranya penyesalan terjadi, penyesalan yang membuatkan kita terus berubah menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Seperti yang disarankan oleh Paulus, melupakan segala apa yang di belakang, tetapi mengarah, terus berjalan. Nah, secara pribadi, ini yang harus kita lakukan. Menjadi dewasa, matang dalam Kristus. Kejar setiap visi Allah. Lakukan setiap visi Allah. Jangan tunggu. Setiap kita ada visi. Tapi sebagai jemaat juga harus ada support di antara satu dengan yang lain. Ini sangat penting. Kalau Tuhan support setiap visi kita, kenapa kita sebagai manusia? Kan kita belajar tadi poin terakhir adalah sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, melupakan hal-hal yang lalu. Jangan kita berpikir menjadi terpanjang, menjadi orang yang terikat daripada masa-masa lalu, sehingga sukar untuk keluar daripada kepompong masa lalu. Tetapi firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini memberi seranan yang indah bagi kita, supaya keluar, mengarahlah diri kepada Kristus. Karena di dalam Kristuslah setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita pasti akan menguntungkan dan berhasil kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat Allah, di mana kami imani pada waktu atau pada ketika kami percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu bahwa Roh Kudus tinggal dan terus bekerja dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa karena setiap apa yang kami lakukan pada masa depan ini Tuhan, supaya kami harus mengarahkan diri kami ke hadapan. Karena ini menjadi satu bagian yang diperintahkan Tuhan untuk kami.
Bapa di surga berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, supaya kiranya firman Tuhan memberi kekuatan yang padu dalam hidup kami, sehingga kami bertahan, sehingga kami boleh menghadapi keadaan yang sukar, yang membuatkan kami dihambat, dihalang, atau menjadi tembok yang memisahkan kami lebih mendekati Tuhan. Tapi pada pagi ini Tuhan, kami percaya kami harus tempatkan firman Tuhan itu dalam pikiran hati kami Tuhan, dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, luar biasa, cemerlang di dalam melakukan iman dan pelayanan kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, agar mereka dipulihkan, agar mereka diberkati Tuhan, kekuatan mereka senantiasa berkobar-kobar untuk terus melayani Tuhan. Bahkan kami tidak takut untuk menghadapi situasi yang kami hadapi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan bersama hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pastor untuk firman Tuhan yang kita telah nikmati bersama pada pagi ini. Dan Tuhan berkati Anda yang di rumah. Puji Tuhan sebab setia bersama-sama dalam acara pada pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Jadi sebelum kita tutup acara kita, ada beberapa pemberian Tuhan yang kita mau supaya kita semua tahu sebagai jemaat Tuhan. Oke. Seperti mana yang berlaku pada hari ini, kita sebenarnya memang sentiasa peka dengan perkembangan di persekitaran kita, dan itulah sebabnya kita ambil keputusan secara drastik sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan memberi impak yang positif kepada masyarakat. Jadi kita mengambil keputusan untuk menghargai pergerakan sebuah jemaat Tuhan, dan kita cuma izinkan beberapa pribadi untuk dapat membawa kita dalam acara seperti ini, dan jemaat Tuhan yang lain mengikuti di rumah. Jadi kita akan pantau keadaan, dan kita juga sentiasa berhubung dengan kita punya pihak berkuasa tempatan, para penguat kuasa, baik itu daripada pihak PKM, Polis, dan juga perpaduan. Kita telah dapat lawatan dari mereka. Jadi laporan yang mereka berikan itu akan menjadi, ialah kita punya kesaksian lah dari gereja kita. Jadi apa yang kita lakukan, macam mana kita mengawal keadaan dalam keadaan pandemik. Jadi semuanya itu akan mencerminkan betapa tanggung jawab kita juga kepada masyarakat. Jadi semua perkembangan yang berlaku kita akan serap, maksudnya kita perhatikan, dan apabila keadaan menjadi lebih pulih, dan baru kita akan umumkan untuk kebaktian bersemuka seperti yang kita selalu lakukan. Jadi untuk sementara waktu ini kita tetap kuat, kita tetap berjaga-jaga di rumah. Kalau tidak ada keperluan sangat untuk keluar, pastikan kita berada di rumah
saja. Dan kita ikut apa yang disarankan oleh pihak berkuasa, sebab itu juga merupakan suatu kesaksian kehidupan kita. Oke, jadi kadang-kadang kita ini pandai ada ide sendiri, kan? Tapi tahan dulu ide itu, kita ikut yang sepatutnya. Kalau pihak berkuasa katakan seperti ini, janganlah kita mengambil keputusan lain pula. Oke, jadi itu adalah yang lebih baik daripada tiba-tiba karena 2.000 mungkin oke lagi, boleh gaji boleh tampung, tapi kalau 10.000, oke. Jadi itu kita punya concern, bukan juga sangat pasal denda tuh, tapi dia lebih kepada pencegahan dan kita punya tanggung jawab sebagai community juga sebenarnya. Oke. Dan terima kasih untuk semua anak Tuhan yang telah membawa kita dalam acara pada pagi ini. Tuhan berkati mereka juga dengan pastor yang berkat firman Tuhan yang begitu mendorong kita. Dan mari kita bersama-sama melakukan dan berjalan dalam kehidupan kita itu sesuai dengan firman Tuhan, sebagaimana yang telah kita dengar pada pagi ini. Dan Tuhan memberkati. Oke. Jadi itu saja dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan mari kita berdoa. Segala hormat biar syukur kami angkatkan kepada Engkau Bapa, Engkau Allah kami yang perkasa, punya mula segala sesuatu, dan di dalam Engkaulah segala sesuatu itu mampu untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada pagi ini. Kiranya Tuhan itu menjadi suatu dasar bagi kami untuk bergerak melangkah dalam kehidupan kami sesuai seperti mana yang Engkau kehendaki. Berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan firman-Mu, supaya sesungguhnya Tuhan dalam sepanjang kehidupannya dia akan sentiasa dan terus menjadi anak-Mu yang akan memberkati jemaat Tuhan dengan firman Tuhan yang sentiasa baru. Terpuji Engkau Tuhan, berkati semua jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya Tuhan ketika kami melangkah dalam kehidupan kami hari demi hari, Engkaulah yang ada bersama-sama dengan kami, menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk menghadapi setiap cabaran. Dan sudah semestinya Bapa, kami juga adalah orang-orang yang melangkah dalam dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Namun janji-Mu Tuhan kami pegang bahwa Engkaulah yang menolong kami, dan dimanapun dan dalam apa keadaan sekalipun kami sentiasa menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pemenang karena Engkau yang di pihak kami. Terpuji Engkau Tuhan. Berikutnya Tuhan, semua anak-anak-Mu diberkati dengan acara pada pagi ini, dan lebih dari Bapa, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya.